lagi di Dara Corner, ruang diskusi yang bukan hanya ngobrol tapi membuat kita tumbuh dan berpikir menggunakan Islam. Nah, kali ini Jilan dan Kesha. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan remaja sekarang, yaitu The Ismail Project, Gen Z dan Spiritualitas Kurban, rekonstruksi peran remaja dalam peradaban Islam. Karena jujur ya, biasanya kalau udah denger Hari Raya Kurban, kita tuh berpikirnya tentang gulai kambing. Terus itu story Instagram yang tentang bakar-bakar. Padahal nih, Hari Raya Kurban tuh bukan cuma itu aja loh sobat. Exactly. Nah, hari ini kita akan bahas bareng-bareng bersama Sobat Dara melihat Idul Adha dari sudut pandang yang Gen Z banget. Tentang krisis identitas, tentang tekanan media sosial, tentang overthinking, dan tentang bagaimana cara Islam memandang remaja bukan sebagai generasi lemah, tapi generasi pembangun peradaban. Nah, hari ini kita bakal ditemani nih sama dua bintang tamu kita. Yang pertama ada Kak Tia dan kemudian ada Anissa. Nah, untuk Kak Tia sama Anissa, Jalan persilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Kak Siti Auditia Dongoran. Adik-adik bisa panggil dengan Kak Tia. Nah, Kak Tia aktivitasnya saat ini adalah sebagai Warobatul Bait dan juga sebagai aktivis dakwah. Dan juga saat ini concern di bidang pendidikan dan juga pemerhati remaja. Perkenalkan, nama saya Anissa Namir Arfa, bisa dipanggil Nisa. Nah, sekarang aktivitasnya itu sebagai pelajar dan juga aktif dalam komunitas Smart with Islam. Kalau kita lihat sekarang banyak juga ya remaja yang sebenarnya pintar, kreatif, dan ingin melakukan perubahan. Tapi di saat yang bersamaan juga banyak remaja yang merasa kehilangan arah hidup. Menurut kakak, apa sebenarnya yang terjadi dengan remaja saat ini? Iya Kesha, jadi kalau kita perhatikan ya, remaja saat ini tuh hidup di era yang berbeda nih di masa Kak Tia dulu. Kenapa? Karena remaja sekarang itu tuh sangat dekat dengan yang namanya gadget. Bukan hanya dekat tetapi sangat melekat. Betul nggak? Betul ya. Nah, ketika sangat melekat dan mereka tuh melihat segala macam informasi yang ada di daerah, yang ada di dalam negeri, bahkan di luar negeri, itu semua mereka dapetin informasinya. Nah, kemudian banyak nih akhirnya yang membandingkan nih dengan keadaan remaja-remaja yang lain. Dia ngerasa, dia pinter, kok bisa ya? Udah pinter, handphonenya iPhone, udah pinter, tasnya bermerek, dan lain-lain sebagainya. Yang itu membuat dia ngerasa membandingkan dirinya sama remaja-remaja lain yang dia akhirnya ngerasa nggak butuh pintar aja, tapi juga butuh dong naik mobil yang keren, juga butuh dong punya handphone yang keren, dan terus membandingkan sehingga akhirnya remaja saat ini pintar, kreatif, tapi di sisi lain mereka itu sangat cepat terpengaruh dengan apa yang ada di sosmed tadi. Nah, akhirnya banyak tuh remaja-remaja yang haus validasi. Menurut teman-temanku, aku ini cantik nggak ya? Wajahku udah putih nggak ya? Udah mulus nggak ya? Dan lain sebagainya, belum lagi barang-barangnya gitu ya. Nah, ini sangat mengganggu mental sih ya sebenarnya. Jadi kalau ngomongin kayak gini tuh akan buat remaja itu semakin haus validasi. Nah, jadi bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri dan berkarya, bukan itu fokusnya, tapi bagaimana validasi. Nah, ini sangat berbeda dengan kisah Nabi Ismail yang tadi ya, kalau kata Jilan itu, kalau kita ngomongin Idul Adha, apakah tentang makanannya aja yang dibahas? Enggak, kita ambil dari pandangan Nabi Ismail kecil yang pada saat itu, yang dia itu seorang pemuda gitu ya, tapi dia itu sangat taat kepada Allah, sangat taat kepada ayahnya yang pada saat itu adalah seorang Rasul. Jadi remaja itu nggak butuh hanya pintar gitu, tetapi dia juga harus taat kepada Allah. Nah, ketika remaja itu taat kepada Allah, dia itu akan sangat bermanfaat nih untuk umat, untuk lingkungannya gitu ya. Jadi dia nggak akan menjadikan validasi itu sebagai sumber utama. Jadi dia nggak akan buat sesuatu yang itu melanggar hukum Islam misalnya. Agar apa? Agar diterima gitu kan. Tetapi yang menjadi utamanya adalah bagaimana kedekatan dia dengan Allah dan kebermanfaatan dia untuk umat. Nah, itu kan tadi dia sudut pandang dari Kak Tia nih sebagai seorang dewasa. Nah, Jilan juga pengen nih nanya ke Nisa kayak gitu kan, sebagai seorang remaja ngelihat tekanan-tekanan yang tadi harus pintar, kemudian punya handphone bagus, mobil bagus dan segala macam tuh gimana rasanya sebagai seorang remaja nih Nisa? Nah, iya bener banget nih Jilan. Jadi
melihat kondisi sekarang nih ya, tekanannya tuh ada banget gitu, ngelihat tadi validasi, mencari validasi diri gitu kan. Nah jadi kita tuh capek bukan karena kita produktif, tapi capek karena kita tuh membandingkan diri sama orang lain gitu. Ngelihat orang lebih sukses tuh jadinya ngerasa gagal. Ngelihat ada yang lebih produktif, kita ngerasa aduh ketinggalan banget ya, aku mulai dari mana gitu. Nah juga pas kita ngelihat media sosial gitu kan, isinya bukan yang hal-hal yang positif, malah yang negatif gitu. Orang-orang pada flexing, beli tas ini, beli mobil baru ini gitu kan. Nah ditambah lagi isi dari media sosial kita saat ini tuh bikin kita lupa sama kehidupan kita yang sebenarnya gitu. Nah jadi pada akhirnya media sosial itu nggak membawa dampak yang positif untuk kita gitu kan. Nah ditambah lagi peran orang tua yang sekarang tuh bergeser. Kalau dulunya kedekatan orang tua sama anak tuh lebih dekat gitu, sekarang malah jauh, komunikasi kurang, nggak ada kehangatan. Kalau diajak ngomong kitanya mungkin menghindar dan sebagainya gitu kan. Nah dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu kan, jadi dikisahkan mereka tuh memiliki komunikasi yang sangat hangat, dimana saat diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tuh bertanya dulu kepada Nabi Ismail. Jadi ada suatu percakapannya tuh hangat antara keduanya. Nah harusnya seperti itulah percakapan antara orang tua dan anak pada saat sekarang ini, apalagi di tengah krisis. Nah jadi dari dialog itu kan, Nabi Ismail tuh dia bukan takut karena ayahnya, tapi dia takut karena dia taat kepada ayahnya dan taat kepada perintah Allah, karena perintah Allah itu kan wajib ya. Nah jadi menurut Isa nih, orang tua dan anak itu harus punya kedekatan, keharmonisan dan juga komunikasi, juga keteladan dari orang tua gitu. Nah, identiknya nih hari raya kurban kayak gitu kan dengan menyembelih hewan nih kayak gitu kan. Tapi sebenarnya tujuan atau inti dari hari raya kurban tuh bukan itu tuh sobat kayak gitu kan. Nah, menurut Nisa nih sama Kak Tia, pengorbanan yang paling sulit dan yang paling besar di remaja tuh apa sih sebenarnya? Pengorbanan sebagai remaja itu ya paling sulit itu adalah melawan diri sendiri. Kenapa sulit? Ya, bayangin aja kita harus melawan rasa malas, ngelawan rasa ingin scrolling atau streaming berjam-jam itu, juga ngelawan rasa ingin validasi orang lain itu. Nah, kita tuh sadar sebenarnya kalau itu tuh nggak baik, itu tuh harus kita jauhin gitu kan. Cuman ya gimana lagi gitu. Coba kita, apabila kita mau belajar gitu, kita tuh belajarnya berapa ya? 40 menit. Scrollingnya berapa? 2 jam. Nah, itu tuh yang sebenarnya harus kita lawan. Dan menurut saya itulah yang dinamakan kurban. Kenapa kurban? Ya kita mengorbankan sesuatu rasa malas kita itu. Kita mengorbankan hal yang harusnya kita jauhin gitu. Jadi kita tuh jadinya akhirnya kita menyembelih ego dan hawa nafsu kita begitu. Dalam Islam, semua pencapaian besar itu selalu membutuhkan yang namanya pengorbanan. Nah, jadi kalau kita itu pengen ilmu, maka berarti kita harus belajar. Kalau kita pengen berhasil, maka berarti kita harus disiplin. Jadi kalau kita mau sesuatu nih yang kita pengenin, maka kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Maka kalau kita pengen beriman, pengen bertakwa, pengen dekat dengan Allah, maka berarti kita harus melawan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu sangat dekat dengan kerapuhan. Terlalu banyak scrolling misalnya, terlalu banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang melanggar hukum syara, itu membuat kita semakin jauh dari Allah dan itu membuat kita semakin terpuruk. Nah, maka Idul Adha itu juga melatih mental kita, melatih kesabaran kita, melatih kedisiplinan kita, sehingga kita menjadi semakin tangguh, menjadi remaja yang tangguh. Kenapa? Karena ternyata kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, yang ada itu bukanlah ketangguhan yang ada, tetapi kita semakin insecure, kita semakin mentalnya semakin jatuh, yang itu pasti akan berujung kepada apa? Tidak meningkatnya kualitas keimanan kita. Kadang kita memandang kurban hanya sebagai ibadah personal, padahal sebenarnya ada nilai sosial yang sangat besar di dalamnya. Sebenarnya bagaimana cara Islam memandang kurban dalam konteks masyarakat, Kak? Nah, jadi kurban itu bukan hanya ibadah spiritual gitu ya. Nah, tetapi juga bentuk kepedulian sosial.
Nah, di dalam Islam itu sebenarnya kurban ini mengajarkan kita untuk peduli dengan rekan-rekan, keluarga atau tetangga yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan tadi dengan kurban ini bagaimana pemerataan atau distribusi kurban agar semuanya dapat. Nah, biasanya kalau kurban dapat ya pasti ya, semua dapat kuponnya, semua dapat. Nah, ini akhirnya ada loh orang-orang yang dia itu makan daging itu hanya setahun sekali, yaitu pada saat kurban ini. Gitu. Jadi akhirnya seluruh kaum muslimin ya paling nggak setahun sekali itu adalah makan daging gitu ya, Masya Allah. Nah, jadi kita semua ngerasain, oh ternyata seluruh kaum muslimin itu bisa merasakan hal yang sama untuk makan daging itu tadi gitu. Dan Islam menghadirkan mekanisme berbagi itu lewat kurban. Nah, jadi Masya Allah kan ada ya peraturannya ya, kepada siapa dibagi. Dan kan gak boleh misalnya dia kurban tapi dagingnya semua buat dia, kan gak seperti itu. Bahkan lebih banyak nih yang dibagikan daripada untuk dia pribadi. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memikirkan ibadah individu, tetapi apa? Tetapi juga memikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya kalau kita bahas nih lebih dalam lagi, bahwa Islam itu datang bukan hanya perhatiin satu individu aja. Enggak, tetapi seluruh masyarakat itu tuh diperhatiin dengan Islam. Idul Adha itu juga mengajarkan empati, bagaimana kita peduli dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini akan membangun masyarakat yang semakin kuat gitu ya. Karena apa? Karena kita semua bahagia loh. Pada saat kurban ini satu kampung itu bahagia karena kita sama-sama makan daging kurban loh saat ini. Nah, jadi itu menunjukkan Islam tuh luar biasa sekali untuk kita. Nah, gini Jan, sekarang mau nanya nih ke Anissa sama Kak Tia kayak gitu kan. Menurut kalian nih, seberapa besar sih peran remaja untuk peradaban Islam? Jadi perannya itu sangat besar ya Jilan. Jadi kalau dibilang sebesar apa? Besar sekali gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali tokoh-tokoh Islam itu dari muda udah berkarya. Jadi kalau dilihat Rasulullah dan para sahabat itu tuh dimulai dari masa muda gitu ya. Jadi misalnya Ali bin Abi Thalib masuk Islam, masih muda kan? Masih muda sekali dan kemudian terus berkarya sampai kita ketahui bagaimana kecerdasan beliau, bagaimana kealiman beliau itu luar biasa sekali. Nah, begitu juga misalnya sosok Muhammad Al-Fatih yang kita ketahui bersama, yang itu kisahnya melegenda gitu ya. Seluruh orang tahu bagaimana dia dari kecil itu sudah dididik oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya untuk menjadi pejuang yang tangguh sampai akhirnya dia berhasil menaklukkan Konstantinopel. Nah, misalnya dengan perbedaan usia Kak Tia nih dengan adik-adik pasti beda ya, beda dong energinya gitu ya. Makanya kan yang banyak begadang biasa anak muda ya. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Energi pemuda, energi remaja itu Masya Allah luar biasa. Nah, jadi kalau ini diarahkan pada jalan yang benar gitu ya, diarahkan pada potensinya itu dimaksimalkan dengan benar sesuai dengan Islam, nah maka ini pasti akan sangat bermanfaat untuk agama Islam. Nah, dari POV remajanya nih kan, sebenarnya tuh banyak remaja yang pengen ngebantu, tapi bingung nih harus dari mana, mau dibantu dari mana gitu pada saat suasana Idul Adha ini kan. Nah, jadi sebagai remaja itu bisa nih dengan ikut membagikan kupon atau juga seperti menyalurkan hasil daging kurbannya. Nah, jadi dari kegiatan itu tuh remaja jadi belajar caranya melayani dan juga bekerja sama dengan yang lain. Kita sebagai remaja atau agent of change gitu kan, pasti kita memiliki semangat yang bertubi-tubi gitu kan. Semangat yang tapi kita tuh mungkin nggak tahu harus menyalurkannya kemana, harus memanfaatkan potensi diri tuh kayak mana gitu. Banyak sekarang remaja yang nggak tahu, dia tertarik untuk ikut seperti ke kajian remaja gitu, tapi nggak tahu harus mulai dari mana atau harus kemana gitu. Nah, bisa nih kalian join Smart with Islam seperti Nisa sendiri nih. Nah, jadi begitulah gimana kita seharusnya remaja menjadi agen perubahan pada masa sekarang ini gitu. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang kita dapat hari ini. Bahwa Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi juga menyembelih ego, kemalasan, dan pola hidup yang menjauhkan kita dari Allah. Dan kita juga belajar bahwasannya Nabi Ismail itu bukan hanya sekadar tokoh sejarah, tetapi pemuda yang ideal. Idealnya dari mana? Akidahnya yang kuat dan rela untuk berkorban demi Allah. Nah, jadi kisah tadi atau pembahasan tadi semoga itu bermanfaat bagi kita dan membuat kita bukan hanya aktif di dunia sosial media, tapi juga aktif berperan di tengah-tengah masyarakat.
Dan terima kasih juga untuk sahabat Dara yang sudah menyaksikan Dara Corner hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.